Shalom, perkenalkan nama saya Melani Alow dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi saya akan baca di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, beberapa pelajaran iman yang bisa kita dapat dari cerita Alkitab pada saat ini, yaitu Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Jadi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas pada saat kita menghadapi rintangan dan cobaan kehidupan, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita, ada Tuhan yang peduli terhadap kehidupan kita. Dan juga kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat kita fokus kepada Tuhan Yesus, pada saat kita ada dalam ketakutan, entah itu saat kita melewati jalan yang gelap atau kita ada dalam kondisi yang membuat kita takut, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Hal-hal yang sebenarnya membuat kita takut tergantikan oleh rasa percaya diri untuk menghadapi itu, karena kita tahu siapa yang beserta dengan kita. Jadi dengan kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita akan lebih berani untuk menghadapi tantangan kehidupan, dan juga kita akan lebih berani kepada hal-hal yang membuat kita cemas dan juga kita takut dan kita khawatirkan. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah pelajaran iman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan dan tidak mungkin Tuhan lepaskan tangan dengan tidak membantu kita, tetapi Tuhan akan selalu membantu kita, Tuhan akan selalu merangkul kita, dan Tuhan akan selalu ada pada saat kita meminta tolong. Jadi itulah perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita kemanapun kita pergi dan kita berada. Inilah renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.